Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 13. Kayaknya gampang ya. Oke, kita lihat dulu deh soalnya. Ya, jadi 13 ini soalnya tentang fungsi komposisi ya. Fungsi inverse gitu ya. Saya suka fungsi inverse. Jadi kayaknya masih ingat gitu ya. Kita cek. Soalnya nomor 13 itu diketahui fungsi fx adalah x min 2 dipangkatkan 4 dikurangi 1. Tentukan f inverse dari B sehingga dengan B-nya itu adalah 7 sampai antara 7 sampai 10 gitu ya. Oke, ini berarti kita nyari inverse-nya dulu, kemudian masukin B atau mungkin nggak tahu gimana ya. Yang penting kita jalin dulu ya. Saya kurang yakin ini dapat jawabannya, tapi kita gas dulu aja. Oke, kita tulis lagi. Kita tahu fx adalah x mana? Semoga saya suka lupa ini geser kamera nih. X min 2 dipangkatkan 4 dikurangi 1. Dia berapa f inverse dari B dengan syaratnya adalah 7 lebih kecil dari B lebih kecil dari 10 gitu. Oke. Sebelum kita ke sini, kita ngobrol dulu inverse ya. Saya kasih contoh yang gampang dulu ya. Misalkan kita punya fx adalah 3x plus 2. Cara kita cari f inverse gimana? Kita pertama f inverse, ingat bahwa kan fungsinya fungsi komposisi nih. Ada sebuah x dipetakan ke y, ini ada nama, ini kita sebut dengan fungsi x gitu ya. Fx, f mempetakan x jadi y gitu ya. Makanya kita tahu y sama dengan fx gitu. Ya, y sama dengan fx gitu ya. Y adalah x yang sudah dipetakan oleh f, fungsi f. Inverse itu kan ngebalikin dari y ke x. Ini adalah f inverse dari f inverse gitu. Jadi f inverse itu memetakan apa? Memetakan y kembali ke x. Kembali ke x gitu ya. Maka kita bisa tulis dalam bentuk ini adalah x sama dengan f inverse dari y. Gitu ya. Konsepnya kan sebetulnya cuma gini. Nah, jadi kalau begini gimana caranya? Pertama kita tulis dulu aja. Fx-nya jadi y ya. Y sama dengan 3x plus 2. Kita intinya kalau mau cari f inverse itu adalah kita buat jadi x sama dengan. Dalam konteks ini berarti kalau ini kan saya tukar aja ya biar gampang ya. 3x plus 2 sama dengan y. 3x sama dengan y dikurangi 2. Maka x sama dengan 1/3 kali y min 2 kan gitu ya. Nah, barulah konsep ini masuk nih. Konsep yang di titik-titik ini nih. Atau buletin ini. X itu kan f inverse dari y. Adalah 1/3 y kurangi 2. Maka kalau ditanya f inverse dari x itu apa? Y-nya ganti sama x. Jadi ini masih gini ya. Berarti 1/3 x min 2. Nah, itu cari inverse. Jadi konsepnya sederhana. Mau fungsinya apa aja, bebas gitu ya. Kalau aritmatika ya tinggal pindah kiri kanan. Kalau logaritma jadinya pangkat gitu ya. Karena eksponen sama logaritma itu lawan-lawanan gitu. Kalau misalkan dia akar jadinya kalau dia pangkat jadinya akar lawan-lawanan. Berarti karena kita punya pangkat di sini maka pasti nanti keluarnya jadi akar gitu ya. Oke, ini konsepnya dulu ya. Nah, balik ke soal kita. Kita punya fx sama dengan x min 2 dipangkatin 4 kurangi 1. Maka kita tulisnya adalah gimana? Geser dulu ya. Y sama dengan x min 2 pangkat 4 kurangi 1. Gampang ya. Atau kita tahu jadi x min 2 dipangkatin 4 sama dengan y plus 1. Ini kan pindah jadi y plus 1 ya. Saya cuma pindah ke situ doang biar gampang. Oke. Nah,
supaya dia endingnya kan pengen X sama dengan nih. Ini ada pangkat 4. Gitu ya. Maka ini saya harus akarin pangkat 4. Dari X min 2 pangkat 4 ini. Supaya nanti jadinya apa? Jadinya adalah X min 2. Gitu. Tapi kalau di sini diakarin pangkat 4, berarti di sini juga Y plus 1-nya diakarin pangkat 4. Berarti ini akar dari 4 Y plus 1 gitu ya. Gitu kan? Berarti ini adalah, ini kan X plus 2, berarti X min 2 ya. Berarti kalau X-nya berapa? Berarti akar pangkat 4 dari, saya kurangin deh biar rapi ya. Y plus 1 gitu. Min 2 jadi ditambahin 2. Ini lah si fungsi inverse-nya kita. Alias kalau kita kayak tadi, kayak kita jadiin F inverse dari X, semua ganti semua Y-nya jadi X, adalah akar pangkat 4 dari X plus 1 gitu, ditambahin 2. Nah, ini adalah F inverse-nya. Yaitu cara nyari inverse, gitu ya. Barulah ke soal kita. Soal kita ditanyain, tentukan F dengan B-nya adalah antara, ini sebetulnya menurut saya soalnya nggak lengkap ya. Oke, coba ya. Jadi kita tahu F inverse dari X-nya udah ketahuan, yaitu apa tadi? Akar pangkat 4 dari X, akar pangkat 4 dari X plus 1 ya, betul, yang ditambahin semuanya dengan 2. Terus dia bilang, nah ini saya rada kurang ngerti sebetulnya ya. Kenapa dia tanya berapa F inverse? Yang ditanya kan ini ya, lihat deh. F inverse B dengan B-nya antara 7 sampai 10. 7 sampai 10 ini kan domain ya. Kalau domain, dia ngaruhnya kalau dia akar sih. Kalau ditanya F inverse dari B kan sebetulnya tinggal masukin, jadinya B plus 1, cuman X-nya jadi B doang gitu ya. Terus masalahnya adalah 7 lebih kecil dari B, lebih kecil dari 10. Maka kita hanya perlu ngapain ini? Nentuin. Berarti kalau F inverse B-nya kan gini. F inverse B ya berarti akar pangkat 4 dari B plus 1 ditambahin 2. Sebetulnya kan gini. Atau nentuin range-nya maksudnya ya. Berapa range dari hasilnya? Kalau dia 7, kalau masukin 7 berarti 7 tambah 1 8. Akar pangkat 4 dari 8 juga nggak bisa juga. Jadinya angka. Well, ya minimal kita belajar sesuatu ya dengan itu tadi cara nginversin ya. Saya terus terang kurang ngerti ini maksud soalnya apa gitu. F inverse B-nya ya ini kan gitu. Soalnya juga bukan pilihan ya, nggak ada pilihannya ya. Jadi kita juga nggak tahu apa sih yang dia cari dari ini gitu. Oke. Ya mungkin soalnya sampai sini dulu. Tapi minimal kita tadi sudah belajar konsepnya inverse itu apa. Jadi sebetulnya hampir semua bisa diinversin kecuali yang fungsi-fungsi yang domainnya ya. Domain itu misalkan X-nya itu ada syarat-syarat tertentu. Misalkan kalau akar itu berarti di dalam akar itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, yang gitu-gitu yang biasanya kita harus tahu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Kita ketemu di video selanjutnya.